dengan menggunakan Prime, pelanggan itu bisa pertama mendapatkan prioritas jaringan. Bayangkan kalau suatu pelaku usaha yang sedang sibuk harus menghubungi seseorang atau akses informasi lewat internet atau menggunakan aplikasi yang penting, misalkan seperti itu. Kemudian dia terputus tengah jalan, kan itu sudah suatu kerugian. Dengan adanya network priority ini, itu menghindari hal seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Pada sore hari ini saya kedatangan tamu spesial, pakar komunikasi telco ya. Beliaunya ini sudah pengalamannya cukup panjang sekali, terutama di Indosat Ooredoo Hutchison atau biasanya kita singkat IOH atau IOH seperti itu. Oke, mengapa saya undang Pak Yahya? Nanti kita langsung perkenalkan aja sama Pak Yahya karena begini. Kalau kita buka data guys, Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat hingga Februari 2022 ada 17,27 juta pelaku UMKM yang sudah terhubung dengan digital, ekosistem digital. Padahal itu dari total jumlah UMKM di Indonesia itu totalnya kalau nggak salah itu 65,47 juta. Jadi yang sudah terhubung dengan digital, sudah pakai internet itu sekitar 17,25 juta. Berarti separuhnya. Berarti ada masih pangsa pasar yang besar untuk meningkatkan para UMKM ini terlibat dalam komunitas digital. Nah, Pak Yahya kami undang dalam podcast Kopi Susu di sini adalah beliaunya akan bicara lebih jauh Indosat Ooredoo Hutchison dalam mendukung UMKM di Indonesia. Oke, lebih jauh saya perkenalkan sekaligus, inilah Pak Yahya Pramana. Beliaunya adalah Regional Retail Manager Indosat Ooredoo Hutchison, Jawa Timur, Bali, dan Nusa. Monggo Pak Yahya bisa bicara soal pribadi jenengan, pengalaman kerja dan pendidikan, kemudian mengapa tertarik pada bidang telekomunikasi. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal juga kepada teman-teman Jatim News. Kopi Susu, Jatim News ya. Okay. Ya. Jadi di dunia telco ya, awalnya saya memang tertarik di dunia IT dan telco waktu itu, sehingga akhirnya saya terjun ke suatu perusahaan waktu itu yang memulai seluler ya, bisnis seluler, yaitu Satelindo waktu itu. Yeah. Itu tahun berapa? Tahun 95. 95. Sudah lahir belum? Ya. Nah, jadi 95 saya join, kemudian dari 95 itu kemudian Satelindo akhirnya merger dengan Indosat. Ya. Okay. Akhirnya kami menjadi perusahaan yang lebih besar lagi, dan di situ ada brand Mentari dan M3 ya. Jadi akhirnya kita menjadi satu company. Kemudian akhirnya Indosat memutuskan untuk fokus di dalam untuk ke satu brand aja. Nah, akhirnya M3 sampai sekarang kita angkat ke masyarakat ya, seperti itu. Kemudian akhirnya kita juga merger lagi itu kemarin dengan Tri ya, dengan nama sekarang yang nama baru setelah Indosat saja. Kemudian kita beralih ke Indosat Ooredoo waktu itu ya. Kemudian terakhir yang 2022 kemarin kita merger lagi dengan Hutchison, Hutchison, sehingga kita namanya berubah lagi menjadi IOH tadi ya, Indosat Ooredoo Hutchison, seperti itu. Kalau boleh tahu Hutchison sendiri produknya apa kalau di bidang? Kita sudah
banyak yang pemakai juga ya sebelumnya, kalangan anak muda biasanya mereka itu kenal dengan Tri ya. Tri ya, mereka sudah dikenal luas lah kalangan gamers ya, seperti itu. Mereka pasti pakai itu ya, namanya Tri ya, produk Tri. Prepaid juga, tapi dia fokus ke internet waktu itu ya, seperti itu fokus kita. Nah, sejalan dengan itu, Indosat pada saat itu juga highlight benefit internet itu, sehingga diputuskan untuk merger dengan Tri seperti itu, sehingga sekarang posisi kita lebih besar ya, dan bisa lebih bagus lagi untuk melayani pelanggan di Indonesia. Itu harapannya seperti itu. Iya. Kita bicara soal UMKM, Pak. Ya. Tadi sudah saya buka data kementerian ya, UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM bahwasanya ada sekitar 17,27 juta, itu separuh dari total jumlah UMKM se-Indonesia yang sudah terbiasa dengan komunitas digital. Seberapa jauh nih gerak atau sepak terjang IOH dalam membackup atau dalam melayani UMKM? Iya, perusahaan kami Indosat Ooredoo sejak pada saat itu ya sudah menangkap peluang ini, Mas Nakrup. Jadi kita lihat pasar yang tadi sangat besar ya, 60-an juta. Kemudian tapi masih pada saat itu sebelum pandemi itu tingkat penetrasi ke dunia digital itu sangat-sangat rendah, seperti itu. Dilihat dari kepemilikan device ya, handset ini, handsetnya mereka masih belum dominan menggunakan handset yang berfitur internet, itu seperti itu. Nah, sehingga kami berusaha untuk memasyarakatkan penggunaan device dengan teknologi yang lebih baik, seperti itu, dengan cara mengkampanyekan penggunaan 4G seperti itu ya, 4G. Kemudian bahkan sekarang kami sudah launch yang namanya 5G seperti itu. Itu dalam rangka itu juga ke arah sana. Tidak hanya ke masyarakat umum, tapi terutama juga ke pelaku usaha. UMKM salah satunya seperti itu. Karena memang marketnya cukup luas dan besar. Seperti itu. Kurang lebih fitur-fitur yang ada di dalam produk kami juga mendukung para usaha untuk melakukan dan membesarkan usahanya, seperti itu. Kira-kira produk jenis apa aja yang biasanya dipakai oleh UMKM? Dari data yang didapat ya, kebanyakan UMKM atau pelaku usaha itu mereka pertama membutuhkan bantuan dana untuk membesarkan usahanya, biasanya seperti itu ya. Jadi pelaku usaha yang banyak tadi itu puluhan juta tadi itu yang menengah ya, artinya bisa jadi dia memproduksi bahan kerajinan ya, kemudian atau baju ya, atau pernak-pernik dan sebagainya yang memang itu sangat laku di pasaran. Dan karena mereka ingin membesarkan usahanya, kadang-kadang mereka terbentur modal. Nah, kami ada solusi, ada solusinya, kami beri nama YouCan ya, YouCan artinya itu yang artinya kamu dapat, kamu bisa kan, gitu kan. Bisa artinya itu adalah jawaban untuk mereka yang membutuhkan bantuan modal untuk usaha. Itu hanya dengan aplikasi di device mereka, di handphone mereka. Jika mereka menggunakan produk Indosat tentunya, seperti itu ya. Jadi itu salah satu benefit ya. Kemudian bagi para pelaku usaha yang sudah menjalankan usahanya, kemudian sudah bergerak digitalnya, kami ada partnership dengan Google ya, kita manfaatkan fitur Google Cloud ya, Google Cloud yang dimana dengan Google Cloud ini para pelaku usaha ini tanpa repot lagi untuk mencari atau mendapatkan resource yang dari mana aja, hanya cukup dengan Google Cloud ini mereka bisa mempermudah usahanya dengan misalkan menempatkan dokumen, kemudian aplikasi ya, kemudian otomatisasi dan sebagainya, itu semua bisa dilakukan dengan itu.
Nah, seperti itu kurang lebihnya. Kalau tadi menyediakan ya semacam juga Yuken itu tadi ya, itu Indosat bekerja sama dengan perbankan atau bagaimana? Ya, di Indosat memang ada partnership dengan perbankan. Gitu. Dengan perbankan kita dengan Qatar Q Bank ya. Jadi ada Bank Qatar ya, Bank Qatar yang mensupport kerjasama layanan ini, seperti itu. Sehingga kita bisa mendeliver layanan Yuken ini kepada para pengguna yang lolos verifikasi, seperti itu. Jadi semacam pinjaman kredit lunak gitu. Semacam seperti itu. Semacam seperti itu. Gitu. Saya baru tahu. Ya, bisa dicoba. Oke, berarti cukup bagus ya totalitas Indosat Ooredoo Haji Jalin dalam mendukung UMKM ya. Nah, biasanya kecenderungan para pelaku UMKM itu dia ke prepaid atau postpaid untuk pembayaran atau penggunaan kartu-kartunya itu. Pengguna seluler umumnya mereka menggunakan prabayar, ya, karena dirasa menggunakan prabayar itu mudah didapat ya. Kemudian cara membelinya juga mudah ya kan. Dia cukup pelanggan cukup datang ke counter handphone atau lapak gitu. Mereka pilih nomor kemudian aktivasi itu aja. Itu dari sisi mudah mendapatkannya. Jadi akhirnya prabayar yang lebih umum dipakai. Tapi sebetulnya Indosat punya produk yang di luar itu yang pasca bayar yang kita namakan Prime ya. Itu punya benefit-benefit yang untuk menutupi kekurangan di yang prabayar tadi. Sebagai contoh, misalkan dengan Prime ini kita tidak perlu ribet untuk mengingat-ingat kapan harus isi ulang misalkan gitu kan. Kemudian jangan sampai ini kartu saya expired, hangus misalkan gitu kan. Karena kebanyakan pelanggan-pelanggan yang datang ke gerai kami, kantor layanan kami ini seringnya mereka tuh mengeluhkan kartu saya tidak bisa dipakai nih. Kenapa? Ternyata sudah hangus. Dia lupa. Nah, itu banyak sekali setiap hari kita menemui pelanggan yang datang ke gerai seperti itu. Nah, ini tandanya bahwa masyarakat memang karena kesibukannya sehingga dia tidak sempat mikirin masalah itu sehingga jadi prabayar itu memang praktis dari sisi mendapatkannya. Gitu. Keunggulan postpaid Prime itu apa saja Pak? Mungkin khususnya bagi UMKM selain mungkin datanya banyak dan harganya terjangkau, coveragenya luas atau seperti itu bagaimana? Ya. Yang layak untuk dicoba bagi para pelaku usaha yang mereka pasti akan lebih fokus untuk memproduksi produk dan jasa ya. Jadi mereka produsen ya sibuk untuk membuat produknya sehingga tidak sempat untuk memikirkan hal yang lain. Nah, apalagi mereka juga harus berpikir untuk memasarkannya kan seperti itu. Nah, dengan menggunakan Prime kita bisa pelanggan itu bisa pertama mendapatkan prioritas jaringan. Jadi dengan prioritas jaringan itu pada saat seorang pelanggan yang menggunakan Prime ya di suatu tempat itu terjadi overload atau terlalu banyak pengguna di satu tempat, maka pelanggan ini nomor satukan atau diprioritaskan dan dengan kualitas yang lebih bagus. Nah, ini yang tidak ditemukan di produk lain. Ada priority ya. Betul. Sehingga bayangkan kalau suatu pelaku usaha yang sedang sibuk harus menghubungi seseorang dengan atau akses informasi lewat internet atau menggunakan aplikasi yang penting misalkan seperti itu, kemudian dia terputus tengah jalan, kan itu udah suatu kerugian. Nah, dengan adanya network priority ini itu menghindari hal seperti itu. Nah, ini menurut saya hal utama. Nah, artinya kalau pelanggan
bukan pelaku usaha, menurut saya itu mungkin nggak penting ya, tapi karena pelaku usaha ini memerlukan network yang handal, maka benefit yang ini menurut saya itu yang bagus ya, artinya bisa diandalkan seperti itu. Selain itu bagi teman-teman atau para pelaku usaha yang memanfaatkan ya kuota data internetnya itu, misalkan sekarang kan zamannya sosmed ya. Nah, misalkan seperti ini bikin podcast ya kan, baik langsung streaming ya pakai TikTok dan sebagainya. Nah, mereka pasti membutuhkan kuota ya kan. Nah, suatu ketika ada beberapa pelanggan yang karena memang dia tidak memerlukan kuota yang besar ya, sehingga sisa kuotanya itu tersisa. Nah, terus akhirnya para pelanggan itu mengeluhkan, wah akhirnya kan hangus kuota itu. Oh, betul. Iya kan? Misalkan dia berlangganan yang 20 giga, nah, ternyata dia hanya pakai 15 giga. 5 giganya hilang percuma karena dia memang sengaja tidak pakai gitu. Nah, Prime ini menjawab itu. Menambahkan. Solusinya adalah sisanya saldo ditabung untuk bulan depan. Gitu. Nah, ini keunggulan Prime yang tidak ada di tempat lain. Jadi kalau kita beli nih yang punya tetangga sebelah itu kan ada paket internet, ada multimedia. Terkadang kalau kita sering pakai TikTok atau Netflix dan macam-macam untuk video atau YouTube, multimedianya kan habis terkadang ya, tapi paket internetnya masih ada gitu kan. Terkadang itu kita penambah untuk multimedianya aja kita tambahkan paketnya, tapi di satu sisi paket internetnya juga ya kurang ada sisa. Tapi kalau itu kita multimedianya mungkin akhir bulan punya saya mungkin sudah masih ada, bisa saja hangus ya. Tapi kalau di Prime itu masih ada saldo, bisa ditambahkan ke saldo bulan berikutnya. Betul. Jadi nggak rugi kan? Nggak rugi kan? Multimedianya masih jalan. Ya. Oke. Kalau saya menggunakan Indosat, kalau di Mojokerto kota itu cukup bagus ya. Tapi dengan tetangga sebelah terkadang berubah. Ini memang ada beberapa zona keunggulan yang dimiliki oleh Indosat Ooredoo Hutchison. Beberapa zona yang dikuasai atau bagaimana seperti itu. Ya. Tentang area layanan atau coverage, Indosat berkomitmen untuk mengcover seluas mungkin ya, seluas mungkin di mana ada penduduknya ya, ada manusianya gitu ya. Seperti itu, di mana ada manusia itu insya Allah Indosat Ooredoo Hutchison akan berkomitmen untuk memenuhi coverage itu. Seperti itu. Nah, kebetulan bisa jadi di area yang di Mas Makhruf tadi sampaikan mungkin di situ kualitasnya memang lebih bagus seperti itu, secara kualitas ya seperti itu. Gitu. Jadi di area lain pun selain Mojokerto kami punya juga banyak area-area yang bagus juga. Itu seperti itu. Surabaya. Ya, salah satunya Surabaya. Ya. Bahkan kami berencana juga memperluas coverage dari 5G ya. Wow. Yang sekarang sudah di launch, kan kami rencanakan untuk diperluas juga. Sedikit keunggulan 5G itu dari apa? Sisi kualitas atau dia bagaimana? Keunggulan 5G banding 4G yang jelas 5G lebih unggul ya. Ya. Kalau dari sisi pelanggan ya pengguna secara umum ya, artinya pelanggan awam ya, itu yang paling bisa dirasakan adalah kecepatannya, kecepatan akses. Jadi sebagai komparasi, sebagai contoh, kalau misalkan kita sebelum sekarang ini menggunakan 4G ya, 4G, misalkan speed testnya kita 30 giga, 30 Mbps, ya 30 Mbps, maka bisa sampai 10 sampai 15 kali lipat dari yang existing seperti itu. Kecepatannya ya. Kecepatannya. Prime ini ada yang 5G juga. Prime siap untuk 5G. Ketika pelanggan itu berada di jaringan 5G, dia tidak perlu upgrade, tidak perlu lapor, tidak perlu mendaftar. Dia sudah otomatis bisa menggunakan jaringan 5G. Seperti itu.
Betul, betul. Jadi tinggal memastikan handphonenya udah 5G apa belum. Ya, kalau handphonenya baru ganti ya, harus ganti. Nggak bisa mutasi. Oke, mungkin peran Indosat Ooredoo Hutchinson terhadap pembinaan para UMKM seberapa jauh? Apakah sudah membentuk komunitas-komunitas atau mungkin ada event-event seperti itu? Bagaimana, Pak Yahya? Ya, alhamdulillah di Jawa Timur, di Jawa Timur khususnya, kami sudah membina kerjasama dengan suatu organisasi ya, yang mereka memang fokus di pengembangan UMKM, ya ICSP ya. ICSP itu bersedia dengan partnership dengan Indosat waktu itu yang memfasilitasi ya improvement atau peningkatan kualitas UMKM seperti itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan teman-teman di ICSP itu salah satu diantaranya adalah mengedukasi ya, edukasi para pelaku UMKM, kemudian memberikan informasi tentang suatu misalkan persyaratan untuk mendaftarkan suatu keanggotaan tertentu misalkan yang mereka harus punyai sebagai pelaku usaha misalkan seperti itu, misalkan tentang pajak dan sebagainya. Itu termasuk di dalamnya. Terus termasuk sampai dengan memfasilitasi para mentor ya. Itu teman-teman ICSP fokus ke sana. Nah, Indosat ya juga mendukung kegiatan ICSP dalam rangka untuk bersama-sama meningkatkan kualitas UMKM gitu. Nah, sebagai contoh ada beberapa brand atau produk yang sudah kita gandeng waktu itu. Nah, sebagai contoh ada madu, kemudian kita bantu distribusinya, kemudian atau kita kerjasama saling promosi, saling mempromosikan. Itu bisa jadi suatu peluang kerjasama ya seperti itu. Jadi artinya Indosat juga langsung partnership dengan para pelaku usaha tersebut seperti itu. Juga terbuka juga partnership yang kepada mereka yang punya brand, punya produk yang bersama-sama ingin berkembang ya. Jadi misalkan contoh Indosat mempromosikan produk tersebut, kemudian di sisi lain produk tersebut juga memberikan benefit kepada pelanggan Indosat yang membeli produk tersebut. Seperti itu. Jadi istilahnya network ya, networknya jalan seperti itu. Ini sudah berjalan di beberapa kota di Jawa Timur dan Bali. Apakah ada semacam workshop? Karena kan kalau kita bicara UMKM ya di era milenial, di era medsos itu kan biasanya ada terkadang promo via medsos TikTok atau dia punya promo via IG. Apakah ada pelatihan workshop bagaimana sih membuat IG atau video produk yang bagus seperti itu? Kalau workshop yang formal nggak ada ya, tapi biasanya dengan komunikasi intens dengan para pelaku usaha di suatu kota. Tim Indosat di kota tersebut biasanya sudah supportnya seperti itu. Misalkan kita bikin workshop online dan sebagainya, atau podcast seperti ini tentang pasar. Itu sudah ada beberapa area yang melakukan itu. Bisa saja nanti itu ya Indosat kerjasama dengan kita ya. Insyaallah. Memborong para UMKM untuk promo produk di studio kita. Bisa jadi seperti itu. Karena kita memang terkadang ada satu program yang kita cetuskan bagaimana kalau kita gandeng UMKM ya promo produk masing-masing. Kebetulan kan kita Jatim News sudah monetize kan, minimal kan sudah 2.000 subscriber ya, merupakan pasar yang potensial. Gimana ini terkait kembali ke Prime? Apakah ada rencana ke depan terkait promo atau mungkin pemasaran postpaid untuk Prime ini, Pak? Selain UMKM mungkin pasar apa saja yang mau disasar? Mungkin juga milenial atau para gamer atau bagaimana? Ya,
Secara benefit produk sebetulnya Prime ini semuanya ada tersedia. Ya, jadi mau dia karyawan, profesional, pengusaha seperti tadi, ya, betul. Itu semuanya ada di dalam Prime ini. Nah, sebagai contoh sekarang ini walaupun internet sudah familiar, tapi yang namanya telepon kan masih kita gunakan. Ya, betul, betul. Nah, dengan menggunakan Prime, pelanggan bisa nelpon gratis ke sesama pelanggan Indosat dan Tri, seperti itu. Nah, jadi dulunya memang belum bisa. Nah, sekarang kalau sekarang dia masih teman atau partnernya menggunakan Tri, dia sekarang sudah bisa gratis telepon ke mereka. Gitu. Nah, ini salah satu fitur yang basic ya, tapi masih sampai sekarang masih kita gunakan kan telepon biasa itu. Iya, betul. Sebagai backup kalau misalkan internetnya sedang slow dan sebagainya atau terganggu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga ada spesial pada saat kita menggunakan aplikasi Android. Biasanya ada banyak di antara aplikasi itu yang gratis ya, yang gratis. Tapi banyak juga sekarang yang berbayar. Nah, Indosat membuat suatu program khusus ya. Kita memberikan diskon sampai 25% ketika pelanggan itu membayar atau membeli aplikasi di Android. Seperti itu. Jadi nanti akan dapat diskon maksimal ya, bervariasi harganya sesuai tingkatannya, tapi sampai dengan 25% kita bisa mendapatkan diskon tersebut. Nah, itu sebelumnya yang belum ada harga. Kalau memang aplikasi itu sekarang kan makin banyak aplikasi yang awalnya gratis ya, tapi ada beberapa fitur yang dia harus bayar kalau untuk mendapatkannya kan. Ya, nah, itu salah satunya benefit yang kita sudah ada di itu. Itu menurut saya sangat luar biasa karena akan banyak menghemat kan. Iya, betul. Itu. Terkait coverage selain Jawa, Bali, Nusra ya. Memang seberapa jauh ini coveragenya? Kalau Prime atau M3 sendiri ya, secara coverage kita seluruh Indonesia bisa. Seluruh Indonesia bisa. Sepanjang ada manusia tadi. Iya, betul. Ya. Jadi misalkan kita berada di jalan raya, tol, misalkan seperti itu, bisa jadi itu memang masih ada ya, dengan kualitas yang mungkin agak diturunkan sedikit, tapi tetap ada coverage-nya itu. Seperti itu. Sebelum kan ini kita baru gabung dengan Hutchison, mungkin juga coverage-nya lebih luas lagi ya. Iya, pasti. Semula kan hanya itu Indosat Ooredoo, kemudian barusan Hutchison, berarti kan coverage-nya lebih luas lagi kan. Pasti. Dari sisi kualitas produk dan itu kan juga lebih bagus lagi kan. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi dua perusahaan yang awalnya berbeda ini kan sekarang sudah jadi satu. Tapi penyatuan jaringan ini kan memang perlu proses. Ya, awalnya kita berencana untuk menyatukan sistem jaringan ini karena tidak mudah ya. Jaringan ini makan waktu bertahun-tahun, bahkan diprediksikan 3 tahun itu baru selesai. Tapi tim kami, tim teknikal kami, bekerja keras sehingga insya Allah dalam tidak lebih dari setahun itu nanti akan sudah selesai. Jadi menyatukan semua. Jadi efeknya adalah pelanggan yang awalnya Indosat itu bisa menggunakan jaringan Tri. Sebaliknya demikian, pelanggan yang Tri bisa menggunakan jaringan Indosat. Seperti itu. Sementara ini masih proses ke arah situ. Betul. Tapi sudah ada beberapa yang selesai. Seperti itu. Terakhir Pak Yahya, mungkin ada masukan apa untuk para pelaku UMKM dalam memanfaatkan katakanlah pemakaian
pulsa atau semacam memilih kartu yang tepat ya untuk mendukung usahanya. Yeah. Karena kan kalau kita bicara harga, kira-kira lebih apakah Indosat ini dengan tetangga sebelah lebih mahal atau dia lebih terjangkau atau bagaimana? Tapi dengan kemampuan yang dahsyat kan seperti itu, pasti kan kita kecenderungan harga terjangkau, kemampuan dahsyat kan, pasti kan kita seperti itu. Itu biasanya pikiran para pelaku UMKM. Yeah. Yeah. Oke, kalau kita bicara segmen UMKM, tentunya mereka-mereka ini tidak hanya memanfaatkan sarana telekomunikasi atau internet itu sekedarnya, tapi mereka mengharapkan kualitas. Kualitas ya. Nah ini kita ketahui. Nah justru dengan kualitas ini kita tonjolkan di Prime ini dengan cara memberikan priority network yang tadi. Jadi pertama jaringan yang diutamakan. Ya, itu pertama. Kemudian ketika menggunakan Prime, kami sudah menyediakan kantor-kantor layanan yang kita namakan gerai. Mereka mendapatkan layanan prioritas juga. Jadi tidak perlu antri. Tidak hanya di bank ya? Iya betul. Ya, tidak perlu antri. Jadi dia diutamakan di dari pelanggan yang bukan Prime. Seperti itu beberapa diantaranya. Itu. Kemudian tadi saya belum sebutkan tentang fitur lain selain yang tadi pinjaman digital untuk permodalan. Ada juga aplikasi yang kita kembangkan untuk pelaku usaha juga sebetulnya yang bisa dipakai adalah seperti e-wallet e-wallet. Jadi kita berikan nama MCash MCash atau MCash seperti itu. Nah itu dengan aplikasi itu kita bisa bertransaksi secara digital seperti itu. Jadi kirim uang. Itu di Prime. Dengan menggunakan Prime itu bisa. Kalau yang prepaid ada? Bisa juga. Nah, tapi dengan Prime kan tadi ada beberapa kelebihan seperti itu. Itu ya. Dan kemudian kalau karena pelanggan Prime itu ada proses verifikasinya dibanding dengan prabayar, itu tentunya fitur-fitur yang mengikutinya akan lebih banyak di Prime seperti termasuk UCAN tadi ya. Seperti itu ya. Jadi berlangganan ada fasilitas untuk mempermudah pinjaman modal dan macam-macam. Ya. Tentang harga itu nomor sekian lah. Gitu. Karena kalau biayanya sudah berlimpah ruah ya. Gitu. Jangan khawatir tentang harga. Ya. Sempat kita bicara di awal tadi selintas. Selama ini yang kita lihat Indosat Ooredoo Hutchinson itu kan hanya produk kartu berdana, prepaid dan postpaid. Ada pelayanan apa lagi yang diberikan Indosat Hutchinson Ooredoo Hutchinson terhadap masyarakat yang tidak tampak mata mungkin? Iya, jadi Indosat Ooredoo Hutchinson itu memang suatu perusahaan yang digital telco yang memiliki banyak sekali varian produknya seperti itu. Kita masih punya layanan internasional IDD itu masih 001 itu masih kita berikan kepada pelanggan kita misalkan pelanggan yang sedang bepergian ke luar negeri itu berarti dia bisa menggunakan jaringan luar, itu artinya kita memang ada fasilitas roaming. Itu ada layanan juga dari Indosat ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang butuh konektivitas antar aplikasi antar cabang kita menggunakan layanan yang data seperti itu ya, tapi khusus untuk korporasi seperti itu. Jadi itu beberapa diantaranya. Yang tidak kasat mata ya, ternyata besar sekali. Karena terkait data ya. Oke, Pak Yahya mungkin ada tambahan lagi atau cukup? Oke, saya ngajak ke teman-teman Jatim News ya, Jatim News. Ayo jangan ragu
manfaatin benefit-benefit Prime ya, datang ke gerai Indosat Ooredoo Hutchison di kota Anda. Ada 40 gerai kita 40 gerai di Jawa Timur, Bali Nusra ya. Datang ke gerai di kota Anda, dapatkan Prime dan dapatkan nikmati benefit-benefitnya. Oke, keren. Oke guys, demikian tadi bincang-bincang santai dengan Pak Yahya dari Indosat Ooredoo Hutchison. Semoga bermanfaat khususnya para pelaku UMKM dan para milenial. Oke, demikian tadi. Anda yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap prokes selalu. Terima kasih, selamat sore. Sore.